Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready, He's working wonders unseen. Joshua 3 verse 7. This day I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. Cek. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready, He's working wonders unseen. Joshua 3 verse 7. This day
I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah baru ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti itu. Salam jemaat Tuhan. Mari saya mengundang saudara untuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita berdiri, angkat tangan kita bersama-sama Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi-Mu, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, kuasa-Mu semakin dahsyat bekerja atas hidup kami, membentuk hidup kami menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Mari jamah kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita berseru ya. Kita bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Di tempat ini biar nyata kuasa Tuhan. Haleluya. Semua. Wow. Umat Tuhan sama-sama katakan. Lebih keras lagi. Sekali lagi bersama-sama. Dengan hati katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, karena Dia yang berkuasa, bukanlah kuat dan takut. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Serukan bersama-sama. Oh, Yesus. Bersama-sama serukan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Katakan sekarang, aku selalu kan meninggikan-Mu ke
kesetiaanmu besar. Serukan. Lagi. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutirmu dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh. Katakan semua musuh gemetar. Jemaat Tuhan serukan nama yang besar. Siapa? Amin. Dalam hidupku sekarang, katakan Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Katakan sekarang, kesetiaanmu. Suruhkan bersama-sama. Haleluya. Yesus. Sekali lagi bersama-sama. Suruhkan. Bila kau tak di sisiku, bila kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. kami mohon Kau ada dalam sisi kami selalu Tuhan. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut, Amin. karena Katakan bersama-sama dengan iman. Bila kau, bila kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. sekali lagi bersama-sama. Bila kau di sisiku, Ada siapa ku takut, sebab bersama-sama kita serukan nama yang besar ya. Namanya Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja Dalam hidupku datang menjadi kuat. sekarang, aku sekarang merindu kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja katakan dalam hidupku datang menjadi kuatku. sekarang, aku Selalu tak meninggikan katakan kesetiaanmu. kesetiaanmu besar di tangan. Haleluya. Alasan untuk ku hidup Katakan sekian sehati. hanya menyenangkanmu. Kala alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan. Kala alasan, katakan Untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Sekali lagi bersama-sama katakan alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Sama Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku.
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan bersama-sama, ku tahu sungguh, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Sekali lagi bersama-sama ya. Katakan, oh, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Katakan, hidupku takkan sama. oh, Ku tahu ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan adalah pilihan dalam hidup kita. Sebab itu hidup kita tak akan sama. Amin. Haleluya. Coba bersama-sama kita bertepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Amin. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, yes. Tak mau ku hidup bagi dunia ini. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan Hal yang dapat lukakan hatimu. tak mau. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kemenangan adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah Setia. setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kemenangan
kembali. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Persembahan buah sulung, persembahan pembangunan, asyir, atau apapun itu bentuknya Tuhan. Biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom beautiful people, happy Super Sunday. Welcome to ICF Pelumangan Indah. Senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu Saudara pada ibadah pagi hari ini. Kiranya berkat dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semua. Bersama saya Rea, this is iNews for this week. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi form di link berikut ini atau dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari bergabung di doa pengurapan minggu ini hari Selasa jam 7 malam di Ruang Hijau. Hai anak-anak youth yang luar biasa, pastikan datang di Super Youth minggu ini hari Sabtu jam 6 sore. Hai adik-adik iKids, ibadah sekolah minggu hari ini jam 9 pagi di lantai 2 Ruang iKids. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan mengenai nubuatan tentang kelahiran Yesus. See you! Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia. Mari bergabung di doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi di Ruang Hijau dan hari Senin sampai Kamis jam setengah 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, ibadah iWomen minggu ini hari Rabu tanggal 20 Maret jam 9 pagi di Main Hall Gereja. Kita akan sama-sama dilayani oleh Pastor Teresia Siswanto dengan tema Pejuang Wanita. Doa Getsemani hari Kamis tanggal 28 Maret jam 7 malam di Main Hall Gereja. Ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret, 2 kali ibadah jam 7 dan jam 9 pagi. Mari bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di ibadah Paskah tanggal 31 Maret, 2 kali ibadah jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat aktif dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan Rp10.000 setiap minggunya dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Mari berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan melalui amplop iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian edisi kita untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja kita melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. People is our mission. Connect with God and make disciple. Alive in calling. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita adalah bejana-bejana Tuhan. Dan izinkan pagi hari ini Tuhan membentuk setiap kita menjadi sesuatu yang indah.
Tuhan, ini kami bejana-bejana-Mu yang siap Engkau bentuk. Kami mau turut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau apa yang Engkau rencanakan di dalam hidup kami. Biar menyukakan hati-Mu, memuliakan Engkau. Dan kami rindu Tuhan mengiring-Mu seumur hidup kami. Amin. Menyembah-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita datang hampiri Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Menyembah, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bersama-sama dengan segenap hati. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pagi hari ini bertemu dengan Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan, nyatakan kerinduan kita kepadanya. Kira balapa syakara balapa syakata kara lapa sata kara balabo. Kira balama ya rama rama lama syarabo. Haleluya. Kira balama rama rama ya rama. Ya rama rama syakata kara lapa sakara lama 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 sarabo. Menyenangkanmu Tuhan. Kira balama syakara balapa rama syakara balama lama lama sarabo. Oh, kira balapa syakara balama sakara mas. Mari bersembah. Kira balapa syakara balapa syakara lama sarabo. Rindukan hadiratnya pagi hari ini atas setiap kita. Rabalaba shatakara balaba shatakara laba satakara. Goraba shatakara laba satakara balaba satakara bas. Kami menyembah, kami menyembah. Rabalaba shatakara balaba satakara balaba satakara. Kiraba sakara balaba satakara laba satakara laba. Rabashata karamalama satakara. Rabalabashata karamalama satakaralama satakaramada. Rabashata karamalama lama lama shatakaralama shakaralama lama 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 lama. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Saja saudara bertemu muka dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Angkat hatimu, angkat suara. Kira pasyata kara lapasata kara pasata kara palapasata. Kira pasyata kara lapasata. Ya pasyata kara lapasata kara. Rabashata kara rabashata kara rabashata kara rabashata kara. Rabashata kara balapashata kara rabashata kara. Kami berikan hati kami bagimu Tuhan. Rabashata kara rabashata kara rabashata kara rabashata. Kirapa syakara lama satakara barala barala barala. Kami angkat tangan bagimu Tuhan. Kirapa syakara balama satakara lama satakara lala lama satakara bas. Jesus, Kirapashata karabala pashata karabala basata karabala. Kirapala mayara masarala yara mayara marala mas. Hidup ini kami hanya bagi kemuliaan.
Engkau memegang kehidupan kami Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu ya Allah. Hidup kami dibagi Engkau Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kiraparana marana masyakarana marana marana. Kirapala marana masyakara pala pasatakara marana marana mas. Pasyata bala bala masyata bala kura bala masyara. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari. Mari nikmati hadiratnya pagi hari. Izinkan kuasanya bekerja di dalam setiap hidup kita. Rapasyata karapala pasyata karana pasata karana. Irapasyata karana pasata karana pasata karana pasata. Mari angkat hatimu, angkat hatimu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Inilah waktu yang terindah pagi hari ini kita bertemu muka dengan Tuhan. Irapasyata karana pasyata karana pasyata. Syarapala pasyata karana pasyata karana pasyata karana pasyata. Ya Ramasyata karama lama syata karana lala pasya karama lama syata karama. Oh Ramasyata karapa lapa sata karapa lapa sata karana lapa. Izinkan roh Tuhan bekerja bagi hari ini atas hidup kita. Biarkan roh Tuhan bekerja atas hidup kita bagi hari ini. Ramasyata karama lapa syata karana lapa. Buka hatimu sembah. Kirama syata karala pasata karala pasata karala pasata. Kirama syata karama sata karama santa kayara. Kirama syakarama sata karala masana. Kirama syakarama sata karaba lama sana. Koraba syaraba lama 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 sata karama. Kirama syata karala masata karala masana. Irramasata kalamasata kalamasaka ya Rabbus. Orrama rama lama 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 syara baramas. Orrama lama 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 sata kaya lama syara lama syara bala. Irrama lama syara lama lama syara. Orrama sata karamasata karamas. Orrama sata karalama syara balamas. Ramasyata karalama syara malama syara. O Ramasyata karalama lama 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 syara bala. O Ramalama lama 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 syara. Biarkan pagi hari ini umatmu mengalami terobosan. Kami rindukan pagi hari ini umatmu mengalami terobosan. Hidup yang berubah tidak sama. Hidup yang berubah tidak sama lagi. Oh Ramasyata karalabasata parabalabas. Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi hari ini. Lawat umat-Mu bagi hari ini. Lawat umat-Mu bagi hari ini. Lawat umat-Mu bagi hari ini. Oh Ramasyata karalabalabalabalabalabalaba. Ramasyata karalabalabalabalabalabasyana. Oh Ramasata karalabalabalabalabasya. Ramasata karalamasata karalabalabalabalaba. Rabalabashata karalamasata karalamasata karalabas. Oh haleluya. Haleluya.
Engkau Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Engkau yang akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja dahsyat di dalam setiap hidup kami Tuhan pagi hari ini. Inilah kami bejana-bejana-Mu Tuhan, yang siap Engkau bentuk. Ini bejana-Mu Tuhan yang siap Engkau bentuk. Kami bejana-Mu Tuhan yang siap Engkau bentuk. Mari bentuk setiap kami Tuhan, biar pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Kami mengalami sesuatu yang belum pernah kami rasakan, yang bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Menjadi serupa sesuai kehendak-Mu Tuhan. Oh. Kami angkat tangan bagi-Mu, kami berserah. Kami bejana-Mu yang siap Engkau bentuk. Kirapasyata karalapasyata karanapasya. Kirapasyata karalapasyata karanapalapasya. Berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bertemu muka dengan-Mu, kerinduan. Oh, dekat kami Bapa, dekat kami Bapa. Kami merindukan-Mu, Bapa. Dekat kami Bapa, dekat kami Bapa. Kami merindukan-Mu, kami merindukan. Dekat kami Bapa, oh, kami merindukan-Mu Tuhan, kami merindukan-Mu. Saudaraku, Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Sekalipun kita berjalan tidak sesuai dengan rencananya,
Tuhan setia buat kita. Tuhan selalu terbuka tangan untuk kita datang kepadanya. Untuk kita datang kepadanya. Untuk kita datang kepadanya. Tuhan merindukan setiap kita. Tuhan merindukan bertemu muka dengan saudara. Tuhan rindukan setiap kita bertemu muka dengan Tuhan. Mengalami pengalaman yang indah, mengalami pengalaman yang luar biasa, merasakan lawatan Tuhan. Tuhan rindukan engkau pagi hari ini. 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 Ini saatnya. Ini saatnya cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Allah, Tuhan mau memelukmu ketika masalahmu besar. Tuhan akan memelukmu ketika sakitmu belum tersembuhkan. Tuhan akan memelukmu ketika engkau mengalami masalah dalam keluargamu. Tuhan merindukanmu, Tuhan merindukanmu. Kira pasyata karapasya kira. Siapa apa sikir apa sikir. Ora pasyada basi. Kira pasata kala namasyata karala masyara para. Kira mayarana marana masyara para masyata. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan. Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Tuhan melihat setiap hati kita, setiap keadaan kita, setiap kehidupan kita pagi hari ini. Tuhan merindukan hati yang menyembah. Tuhan merindukan hati yang terus melekat kepadanya. Ketika kita dalam keadaan yang tidak baik. Ketika sakit. Tuhan, meskipun aku sakit, aku memberikan hatiku untuk menyembah-Mu. Tuhan, ketika aku menghadapi masalah besar, pekerjaan yang drop, keuangan yang menurun, aku tetap menyembah-Mu. Itulah nilai dari hidup kita. Sekalipun dunia tidak bersahabat, sekalipun keadaan kita tidak bersahabat dengan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita memberikan hati kepada Tuhan, itu adalah penyembahan sejati kita kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan setiap keadaan terjadi di dalam setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau izinkan sakit, Engkau izinkan keuangan yang tidak baik. Engkau izinkan perekonomian yang menurun. Tetapi hati kami berkata, sekalipun aku sakit, sekalipun keadaan tidak baik, hatiku tetap menyembah-Mu. Hatiku tetap mencari wajah-Mu. Hatiku merindukan-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Engkau setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah bejana kami Tuhan. Kami bejana-Mu yang siap Engkau bentuk pagi hari ini. Mari bekerjalah pagi hari ini atas setiap kami ya Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu.
Sehingga kami serupa denganmu Tuhan. Hati kami terus melayanimu, hati kami terus menyembahmu dan mengikutimu, mengiringmu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kesempatan yang indah untuk kami boleh menyembahmu, bertemu muka denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami rindu terus melekat kepadamu Tuhan. Hati kami terus rindu melekat kepadamu ya Tuhan. Oh Lord, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Rabbasyata Karabasya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Rabbasyata Karabasya. Terima kasih Tuhan. Cirabara basikira baramasya. Oh Rabbasyara Rabbasyata Rabbasyara Rabbasyata Rabbasyata. Inilah kerinduan kami Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan hati kami pagi hari ini Tuhan. Untuk Engkau bentuk. Kami buka hati kami Tuhan. Untuk Engkau berbicara buat kami pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar firman-Mu membentuk setiap kami karakter yang diubahkan, hidup yang diubahkan. Sesuai dengan rencana indah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus bekerjalah buat kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IMCF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, bulan ini, bulan Maret ya, kita belajar tentang bagaimana kita harus melangkah, menggenapi, meraih janji yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Melangkah menggenapi janji. Yosua 3 ayat 6 kita mulai baca. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.
Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang ke tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Bapak Ibu, ini peristiwa bagaimana mereka harus menyeberang sungai Yordan di eranya Yosua. Sering saya berkata, eranya Yosua itu beda dengan Musa. Kalau pada zaman Musa, mereka dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Ada imam yang mengangkat tabut. Tapi imam pengangkat tabut ini, dia berjalan ngikutin tiang awan, tiang api. Jadi imamnya ini pasif. Ya, yang pengangkat tabutnya ini pasif, itu di zamannya Musa. Dia cuma lihat tiang awan, tiang api ngarahin kemana, udah dia ikutin, itu aja. Tapi zamannya Yosua nggak ada lagi tiang awan dan tiang api. Para pengangkat tabut ini harus peka. Saudara, mereka harus peka kemana Tuhan mimpin. Kalau zamannya Musa, para pengangkut tabut itu sudah mati semua. Itu generasi pengangkat tabut zamannya Musa yang ada tiang awan, tiang api, itu mereka udah mati. Sekarang ini yang mengangkat tabut di zamannya Yosua itu generasi selanjutnya. Saudara, generasi selanjutnya ini yang mengangkat tabut dan mereka harus peka. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar di sini, di generasinya Yosua, mereka diajarkan untuk semakin peka dan dewasa rohani. Kemana Tuhan mimpin? Gak hanya cuman pasif mata ngikutin tiang awan, tiang api, tapi mereka harus peka. Hatinya, suaranya, harus peka mendengar suara Tuhan. Tuhan mimpin kemana? Mereka berempat ini. Karena jalan yang mereka lalui itu jalan yang baru, yang belum pernah mereka lalui. Saudara, ayo Bapak Ibu, kita mau menjadi orang yang semakin peka kehendak Tuhan, semakin dewasa rohani. Alive in calling itu berbicara tentang kepekaan. Bagaimana kita peka mendengar suara Tuhan. Tuhan yang manggil kita peka enggak? Saudara, Tuhan udah manggil kita, Tuhan sudah menaruh di hati kita sesuatu. Kita mau peka taat atau enggak? Atau kita masih ngeyel, masih mempertahankan ego kita, masih harusnya begini Tuhan, aku pengennya begini. Saudara, mari kita belajar untuk semakin peka dan menjadi orang yang dewasa rohani. Jangan hanya seperti zamannya Musa, dipimpin tiang awan, tiang api, tiang awan, tiang api. Begitu Musanya mati, mereka ada di tepinya sungai Yordan, udah enggak ada lagi tuh tiang awan, tiang api. Cara Tuhan memimpin itu beda. Bapak Ibu, Allah kita itu Allah yang kreatif. Enggak selamanya dia memimpin dengan tiang awan, tiang api. Dia sangat kreatif. Sekarang juga enggak ada tabut. Tapi kita diberi oleh Tuhan firman Tuhan. Dan firman itu berbicara dengan jelas. Saudara, firman itu bicara dengan jelas. Kalau firman Tuhan berkata, kalau saudara mendengarkan khotbah, saudara mendapat nasihat dari orang lain, belajarlah peka, belajarlah nurut, belajarlah untuk dewasa, jangan ngeyel. Saudara, ini semakin peka dan dewasa rohani. Yang pertama. Yang kedua,
Generasinya zamannya Yosua itu generasi yang taat, peka. Sekali lagi nih, nurut, peka. Generasi yang beda dengan zamannya Musa. Apa sedikit protes, bersungut-sungut, protes, bersungut-sungut. Musa ngajari kalau ngambil mana itu hari pertama sampai hari ke-6 ya. Nanti kalau hari ke-6 nanti mana itu akan dicurahkan 2 kali lipat. Tujuannya apa? Hari ke-7 Sabat tidak turun mana. Saudara, tapi hari ke-7 mereka masih keluar cari mana. Loh, mana ini? Kok gak ada? Ditunggu, kok gak ada? Saudara, sampai Tuhan itu jengkel. Ini bangsa ini, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap. Itu zamannya Musa. Ngeyelan, keras kepala, gitu ya. Suka mencobai Tuhan, ngetes. Loh, Tuhan kok dites? Saudara, apakah kita saat ini punya sifat seperti itu? Ngeyel, keras kepala. Masa begini toh Tuhan? Masa begitu toh Tuhan? Harusnya itu begini. Saudara, keras kepala, ngeyel. Tapi generasinya Yosua itu lain. Yosua berkata kepada para pengangkat tabut, kamu jalan di depan. Ya mereka jalan di depan. Loh, bukannya kamu Yosua yang jalan di depan. Kamu kan lebih senior dari kami kan belum pengalaman. Enggak pakai tanya, enggak pakai ngeyel. Jalan di depan ya jalan. Saudara, ini zamannya Yosua. Mereka pengangkat tabut itu disuruh jalan di depan. Kamu maju duluan. Kamu menyeberang dulu ke sungai Yordan. Loh Yosua, ini sungai Yordannya itu lagi meluap. Banjir istilahnya ya. Lagi meluap, lagi pasang. 3 hari kami itu berkemah di sini. Air sungai Yordan itu lagi pasang, lagi meluap, lagi banjir. Lah terus apa enggak keliru kita disuruh nyebrang? Saudara, ini generasi zamannya Yosua. Itu generasi yang taat, nurut. Bapak Ibu, yuk kita merindukan ya anak kita itu lebih sukses dari kita. Ya kan, begitu kan. Anak kita lebih pintar dari kita. Pendidikannya minimal setara dengan kita atau lebih tinggi. Kalau kita dulu sekolahnya ya sekolah di kampung, sekarang kalau kita punya anak disekolahkan di sekolah favorit. Kan gitu. Di perguruan tinggi yang favorit. Nah, saudara, kita pengen mereka lebih dari kita secara jasmani. Begitu juga secara rohani. Ini janji Tuhan. Tuhan menjanjikan next generasi ya. Generasi setelah kita itu lebih taat, lebih nurut, lebih peka daripada kita. Mungkin kita sama Tuhan masih ada ngeyelnya. Tapi anak kita itu harus lebih peka, lebih taat, lebih nurut sama Tuhan. Saudara, Tuhan, kita berdoa ya, nanti kita berdoa sebagai orang tua. Tuhan, buat anakku itu memiliki hati yang peka Tuhan, hati yang taat. Saya tahu Bapak Ibu, zaman sekarang itu pola asuhnya harus beda dengan zaman kita dulu. Pola asuhnya kan beda. Begitu mereka remaja, kita tidak bisa membentak mereka lagi. Kita tidak bisa mengatakan jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Kita tidak bisa lagi, kita harus memperlakukan sebagai teman. Kan gitu. Sebagai teman, diajak rundingan sama-sama, bergurau sama-sama, kan gitu ya. Beda, pola asuhnya beda. Saudara, dan itu mungkin kita merasa anakku itu ya beda zaman dulu itu. Zaman dulu tuh aku tuh sudah tahu kewajibanku itu apa. Jam sekian harus mandi, jam sekian harus bangun, jam sekian harus belajar. Anak zaman sekarang jangankan belajar, bangun aja susah, mandi aja susah. Mandi aja masih pegang HP loh saudara, anakku tuh begitu. Saudara, mandi tuh HP diajak mandi. Awas lo ya, sampai HP-mu itu jatuh ya, jatuh nyemplung di itu ya. Jangan minta HP baru gitu. Loh, mandi tuh berapa menit tuh saudara.
Tapi mungkin anaknya Bapak Ibu juga sama seperti anak saya. Atau mungkin cuma anakku tok yang kayak begitu. Madi tuh YouTube-nya itu masih jalan terus. Waduh, Madi YouTube masih jalan. Saudara, saya itu kalau tidur itu kan bersebelahan sama kamarnya Aaron. Dan kamar kami itu dikonekkan dengan jendela. Entah gimana itu dulu pemiliknya itu. Jadi ada jendela yang menghubungkan kamar saya sama kamarnya Aaron gitu ya. Jam 11:30 saya tuh masih mendengar suara YouTube. Loh, iya tuh gitu. Ya apa tuh iki kok berisik gini. Yo, matiin yo YouTube-nya. Masih terus YouTube-nya. Woi, matiin YouTube-nya, berisik. Loh, gak ada suara nih. Terus akhirnya saya ngincung. Anak udah tidur, YouTube masih tetap nyala terus. YouTube itu masih tetap nyala. Saya sampai akhirnya saya masuk ke kamarnya, saya matiin YouTube-nya. Besoknya saya ngomong ke Elvans gitu, kokomu itu piye tuh? Orang udah tidur, YouTube masih nyala terus. Loh Ma, jangan salah. Sekarang YouTube itu jadi pengantar tidur. Kalau enggak ada YouTube, kita itu enggak bisa tidur. Jadi pengantar tidur itu ya YouTube itu. Walah ya. Saya lihat Elvans ya, kamar sendiri gitu. Sepi kan, kamar sendiri kan harusnya enak gitu kan. Yang disetel itu apa? Hujan, bunyi hujan itu loh. Loh, saya sampai mikir, piye toh anak zaman sekarang itu seneng kalau tidur itu ada sesuatu di telinganya. Gitu ya. Enggak hujan dibuat hujan, dengar suara YouTube yang hujan. Suara perapian gitu ya, enggak hidup di Amerika tapi pengennya itu ada suara perapian gitu loh, kayu bakar yang sedang membakar api yang sedang membakar kayu bakar. Saudara, itu mungkin zaman ini ya, zaman sekarang anak kita. Terus kita nanti berdoa sama Tuhan, Tuhan, walaupun mereka itu YouTubean seperti itu, tapi aku pingin Tuhan hatinya itu hati yang taat, hati yang peka, seperti generasinya Yosua. Mungkin aku kurang peka mendengar suaramu, tuntunanmu Tuhan. Tapi buat anakku itu menjadi anak yang peka terhadap pimpinan Tuhan. Hati yang taat, walaupun secara logika mereka cerdas, kritis. Saudara, mereka cerdas, mereka kritis, tapi buatlah di balik pikiran logikanya yang kritis itu, mereka tetap punya hati yang taat. Saudara, kita mau orang tua mendoakan mereka, supaya mereka seperti generasinya zaman Yosua ini, nurut, taat. Pikirannya kritis, logikanya kuat, tapi kalau begitu dengar suara Tuhan, mereka mau menekuk logikanya, menundukkan logikanya di bawah suara Tuhan. Saudara, ini generasi yang taat. Kita mau Bapak Ibu, anak-anak kita itu menjadi generasi yang peka pimpinan Tuhan. Taat suara Tuhan. Tuhan mengarahkan kemana, Tuhan memimpin kemana. Mereka taat, mereka nurut dan itu yang harus mereka miliki. Karena tantangan dunia itu makin lama makin ngeri. Kalau mereka enggak peka, enggak taat, kasihan. Saudara, dan yang ketiga, kita belajar di sini. Imam-imam, pembawa tabut, itu yang mereka sekarang pegang kuncinya. Kalau dulu yang membuat mujizat selalu Musa, dia mengarahkan tongkatnya ke langit, turun belalang, turun hujan es, hujan belera, hujan es bercampur api. Dia mengarahkan tongkatnya ke langit, turun matahari tidak bersinar, kegelapan. Dia mengarahkan tongkatnya ke sungai Nil, air itu menjadi darah. Terjadi nyamuk-nyamuk, belalang dan lain sebagainya. Semuanya terjadi, Musa yang melakukannya. Tapi zamannya Yosua, mujizat itu bukan terjadi karena Yosua, tapi mujizat itu terjadi karena imam-imam pengangkat tabut ini. Siapa nama imam-imamnya? Gak tahu, gak dicatat di Alkitab, gak ditulis di Alkitab.
Saudara, siapa namanya yang pengangkat tabut itu? 4 orang pengangkat tabut, gak tahu. Artinya apa Bapak Ibu? Zamannya Yosua itu, siapapun saja orangnya bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Saudara, ini Bapak Ibu yang Tuhan inginkan, siapapun juga. Dia harus pendeta, dia harus begini, dia harus orang itu, dia harus siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kita mau Bapak Ibu, kita pun menjadi imam-imam itu. Tuhan, aku pun juga ya Tuhan, bisa kau pakai untuk menjadi alatmu, melakukan mujizat. Begitu kakiku melangkah, sungai Yordan itu terbelah. Siapa yang membuat mujizat itu? Tuhan melalui imam-imam ini. Tapi siapa imam-imam ini? Gak tahu namanya siapa. Mereka bukan orang terkenal, tapi mereka bisa dipakai Tuhan. Bapak Ibu, bulan-bulan ini gereja kita ngalami lawatan. Setiap kali kita worship saudara, kita merasakan hadiratnya. Siapapun juga WL-nya, siapapun. Saudara, sampai Aaron itu berkata begini, aku senang, sekarang aku ngalami seperti zamannya papa dulu. Saudara, kalau biasanya kita mungkin bergantung pada WL gitu ya. Kalau WL ini yang mimpin ngangkat, kalau sing iki orang ngangkat melempem, adem ayem gitu. Mungkin kita seperti itu dulu. Tapi sekarang siapapun juga Tuhan pakai para worship leader untuk membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Ini satu era yang baru. Sehingga tidak ada satupun yang memegahkan diri karena aku, bukan karena diriku. Tapi karena memang Tuhan hadir. Tuhan mau memakai siapapun juga. Saudara, kalau sampai Aaron tuh berkata, kalau dulu itu ya Maya, aku tuh sampai gemes. Kenapa kalau WL itu yang tugas, aku selalu tugas. Jadi kameramen, jadi sound, tugas di sound. Sehingga aku gak bisa menikmati. Giliran aku gak tugas, ganti WL-nya yang lain. Yang gak bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Tapi sekarang siapapun juga WL-nya bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Sehingga ketika aku tidak tugas, aku bisa menikmati. Saudara, ayo Bapak Ibu, mari kita itu mau buka hati untuk menikmati. Menikmati hadirat Tuhan. Dan kita mau ini Bapak Ibu ya, siapapun juga bisa dipakai Tuhan untuk jadi alatnya. Kalau dulu zamannya almarhum Pastor Ben itu, nunggu almarhum itu pegang mic. Begitu almarhum itu langsung pegang mic gitu ya. Gitu. Langsung ngangkat. Wes gitu. Sekarang sudah tidak ada seperti itu. Para WL harus peka kemana Tuhan memimpin. Apa yang Tuhan taruh di hatinya. Diucapkan. Bagaimana Tuhan mau ngelit Roh Kudus. Mau mengarahkan kemana. Para worship leader harus peka, begitu. Siapapun bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Ini satu era zamannya Yosua dan ini era zaman kita. Bapak Ibu jangan punya rasa minder, jangan punya rasa nggak percaya diri. Mana bisa Tuhan pakai hidupku? Aku ini siapa? Siapapun juga bisa dipakai Tuhan. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini imam, saudara, kita itulah pengangkat tabut itu. Mulut kita berkuasa. Di mana kaki kita melangkah, di situ Tuhan menyertai. Saudara, kita itulah imamat yang rajani, kita itulah imam Tuhan bisa pakai hidup kita.
Latar belakang seperti apa, siapapun kita, orang sederhana, orang bagaimanapun Tuhan bisa pakai. Saudara, sebab itu ayo gunakan kesempatan ini untuk Tuhan itu memakai hidup kita. Tuhan, Sungai Yordan memang sedang meluap. Memang banjir meluap. Tapi sekalipun Sungai Yordan itu meluap, begitu kakiku melangkah, Sungai Yordan itu akan menjadi bendungan. Dan aku akan berjalan di tanah yang kering. Saudara, ayo tuh, kita mau punya rasa percaya diri bahwa kita itu dicintai Tuhan. Mau sungainya meluap, mau sungainya enggak meluap, sungainya kering, kita tetap bisa menyeberangi Sungai Yordan itu. Saudara, hidup kita enggak bergantung dari cuaca. Oh, kok ditunggu-tunggu kok enggak surut gini loh Tuhan, tunggu airnya sak dengkul. Bapak Ibu, nanti ibadah 2 kita belajar bagaimana mereka menyeberang itu Sungai Yordan itu. Gak nunggu airnya sedengkul, saudara. Airnya tidak malah sedengkul, malah jadi meluap. Itu yang terjadi. Dan kita melihat yang terakhir itu, mujizat itu justru terjadi saat kita itu taat. Zamannya Musa dengan zamannya Yosua bedanya di situ, beda yang mencolok. Zamannya Musa ngangkat tongkat dulu ke Laut Kolsom, ngangkat tongkat, Laut Kolsomnya terbelah, baru mereka menyeberang. Itu zamannya Musa. Jadi kering dulu baru menyeberang. Enak kan? Kan gitu. Tuhan berkati dulu aku Tuhan, baru aku berani melangkah. Berkati aku Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan aku. Baru aku berani melangkah dengan iman. Tapi zamannya Yosua, Tuhan ngomong ke para pengangkat tabut itu, jalan dulu. Begitu kakimu masuk ke sungai itu, baru sungai itu terbelah. Saudara, ini taat dulu. Mujizatnya belum terjadi, mereka suruh melangkah dulu. Taat dulu, baru mujizat itu terjadi. Dan Bapak Ibu, Sungai Yordannya itu enggak sama dengan Sungai Yordannya zaman sekarang. Letaknya sama, tapi zaman itu sudah beda ya, udah terpaut 3.000 tahun. Sekarang Sungai Yordan itu lebih dangkal. Kalau zamannya Yosua 3.000 tahun yang lalu, Sungai Yordan itu kedalamannya 40 meter, saudara. Jadi itu kalau tenggelam ya tenggelam, begitu dalam. Lah kalau sekarang udah selang 3.000 tahun, sungainya jadi dangkal, bisa dibuat baptisan air. Bapak Ibu, tuh 40 meter dan Tuhan itu mengeringkan Sungai Yordan gitu ya. Yang ini jadi tembok, yang ini terputus, ngalir terus terputus. Dan mereka bisa menyeberang itu seluas 3,3 kilo, kedalaman 40 meter. Bapak Ibu, Tuhan itu dahsyat. Selama kita mau taat, ayo toh Bapak Ibu, berapa lama kita itu selalu ngeyel sama Tuhan. Berapa lama kita itu selalu hitung-hitungan sama Tuhan. Berapa lama kita itu selalu mengeraskan hati. Harusnya begini loh Tuhan, harusnya begitu loh Tuhan. Kita yang mendikte Tuhan. Kita yang ngatur Tuhan. Karena logika kita itu terus, itu yang menjadi Tuhan bagi kita. Ini logika kita itu yang menjadi Tuhan bagi kita. Tapi kita mau untuk belajar taat. Udahlah taat. Tuhan taruh sesuatu di hati kita supaya kita taat. Tuhan taruh sesuatu di hati kita. Ayo kita berani untuk melangkah. Ayo kita berani untuk melangkah. Ketika kita melangkah, mujizat itu terjadi. Ketika kita berani melangkah dengan iman, Sungai Yordan itu yang akan terbelah. Selama kita tidak berani melangkah, saudara, ya Sungai Yordan itu tidak akan terbelah. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita, kalau kita itu, ya ini eranya Yosua, kita mau untuk berjalan menurut pimpinan Tuhan, life in calling. Kita dilatih untuk peka, kita dilatih untuk taat, kita dilatih untuk ya ini loh, kepekaan kita itu di mana?
Saudara, kepekaan kita itu yang diasah. Udah dipanggil oleh Tuhan, sudah ditaruh sesuatu di hati kita. Tapi lah kita tidak peka, tidak nurut, keras kepala. Ya tidak terjadi apa-apa. Tapi mujizat itu terjadi di saat kita mau taat. Saudara, sebagai kesimpulan, mari kita belajar untuk semakin peka kehendak Tuhan. Kemana Tuhan mengarahkan hidup kita. Dan mari kita akan mendoakan anak kita supaya mereka menjadi generasi yang taat, yang peka kehendak Tuhan. Bapak Ibu, nanti saya mengharapkan Bapak Ibu yang duduk bersama dengan anaknya bisa menumpangkan tangan pada anaknya, mendoakan anaknya. Bapak Ibu yang anaknya tidak hadir, Bapak Ibu bisa berdoa, sebut mereka, nama mereka, mumpung kita ada di rumah Tuhan. Supaya mereka menjadi generasi yang taat, yang peka kehendak Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan untuk membuat dan mengalami mujizatnya. Dan mujizat itu akan terjadi di saat kita mau taat. Amin, firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Hembuslah nafasmu menuhiku, setiap musim hidupku kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu.
kita mau menyediakan waktu khusus mendoakan anak-anak kita. Doakan mereka untuk menjadi generasi yang peka, memiliki hati-hati yang taat, hati yang peka pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Doakan mereka. Sebut nama mereka. Lembutkan hatinya Tuhan. Lembutkan hatinya Tuhan. Beri kepekaan. Beri kepekaan Tuhan. Lembutkan hatinya Tuhan. Beri kepekaan. Kemana Tuhan menuntun. Kemana Tuhan mengarahkan. Kemana Tuhan memimpin. Tantangan demi tantangan yang dihadapi, Engkau yang menyertai, Engkau yang memegang tangan kanan mereka. Beri kepekaan Tuhan. Beri hati yang baru Tuhan. Hati yang lembut. Lindungi dari yang jahat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberi kepada kami kepercayaan untuk menjadi orang tua. Terima kasih Tuhan, Engkau menitipkan anak-anak kepada kami supaya kami mendidik mereka di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui anak-anak kami ya Tuhan. Engkau sanggup memberikan hati yang baru pada mereka. Hati yang lembut, hati yang taat, hati yang penurut. Engkau melembutkan hati mereka. Sehingga kemana Tuhan memimpin, mengarahkan, menuntun. Mereka taat pimpinan Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Langkah kaki mereka adalah langkah kaki kemenangan. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup mereka. Pakai hidup mereka Tuhan untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mujizat demi mujizat mereka alami bersama-Mu. Sebagai orang tua kami terbatas, tetapi kami mau Tuhan tangan-Mu yang menuntun, menggandeng, menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, keuanganmu, kesehatanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan